Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winarni, salah satu mahasiswa dari Universitas Terbuka dengan NIM 859415048. Adapun hari ini saya akan melakukan praktikum IPA dengan dosen pengampu Ibu Mutmainnah Ekawati SPD MTD. Baiklah, sekarang saya akan melakukan percobaan dengan judul gerak pada tumbuhan yang terbagi atas 3, yaitu seismonasti, niktinasti, dan geotropisme. Untuk percobaan pertama saya akan melakukan seismonasti. Adapun alat dan bahan untuk melakukan percobaan seismonasti yaitu tanaman putri malu, penggaris, dan stopwatch. Cara kerja dari pengamatan ini, yang pertama, dengan penggaris kita akan melakukan sentuhan halus kepada daun putri malu. Kemudian dengan stopwatch kita akan menghitung berapa waktu yang dibutuhkan agar daun putri malu dapat membuka kembali. Tanaman putri malu dengan sentuhan halus membutuhkan waktu sekitar 2 menit dan 15 detik untuk kembali seperti semula. Sekarang, tindakan kedua yaitu dengan memberikan sentuhan sedang. Kemudian kita hitung lagi dengan stopwatch berapa waktu yang diperlukan agar putri malu dapat membuka kembali daunnya. Dengan sentuhan sedang, daun putri malu dapat kembali seperti semula dengan waktu kurang lebih 5 menit. Sekarang untuk yang terakhir yaitu sentuhan kasar. Dan kemudian dengan stopwatch kita hitung lagi berapa waktu yang dibutuhkan agar daun putri malu dapat kembali seperti semula. Pada sentuhan ketiga ini, ternyata tanaman putri malu membutuhkan waktu kurang lebih 8 menit, yaitu 7 menit 44 detik untuk kembali ke keadaan seperti semula. Dari hasil percobaan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa seismonasti adalah gerak pada tumbuhan karena adanya rangsangan berupa getaran. Dapat kita lihat pada tanaman putri malu tadi, jika diberi sentuhan halus, daun akan lambat menutup. Jika diberi sentuhan sedang, daun akan cepat menutup, dan jika diberi sentuhan kasar, maka daun dan tangkainya semua akan segera menutup. Kemudian untuk percobaan kedua yaitu niktinasti, masih dengan tanaman putri malu yang sama, kita akan melakukan dua perlakuan. Perlakuan A dan perlakuan B. Perlakuan A, tanaman putri malu tersebut akan dibiarkan selama 30 menit bawah sinar matahari dan tempat terbuka, dan akan kita lihat bagaimana tanaman putri malu tersebut. Yang akan kita hitung dengan stopwatch 30 menit dari sekarang. Oke, setelah 30 menit dapat kita lihat bahwa tanaman putri malu daunnya masih tetap terbuka. Dan sekarang kita akan melakukan perlakuan B.
di mana tanaman putri malu ini akan kita tutupi dengan kardus berwarna hitam. Kita usahakan supaya dalam menutup daun putri malu, tanaman putri malu ini jangan sampai mengenai daunnya. Kemudian akan kita hitung dengan stopwatch apa yang akan terjadi dengan putri malu 30 menit dari sekarang. Setelah 30 menit, kardus akan kita buka dan kita lihat apa yang terjadi dengan tanaman putri malu. Inilah hasil pengamatan kita, di mana dapat kita simpulkan bahwa pengamatan pada putri malu dengan penyimpanan di tempat terang dan di tempat yang tertutup atau kedap cahaya. Pada tanaman putri malu yang berada di tempat terang, daunnya tetap membuka. Sedangkan tumbuhan putri malu yang berada di tempat kedap cahaya, daun-daun putri malu tersebut mulai mengatur. Hal yang menyebabkannya sama seperti yang terjadi pada saat gerak tidur pada tumbuhan putri malu. Untuk percobaan yang ketiga, yaitu geotropisme. Adapun alat tambahannya yaitu yang pertama 2 buah pot, kemudian adalah kacang hijau yang sudah direndam, dan yang terakhir yaitu kertas label. Cara kerjanya, kita akan menanam untuk setiap pot itu adalah 3 buah kacang hijau. Selanjutnya, kita beri label untuk setiap pot. Langkah selanjutnya, kita akan mengamati beberapa hari sampai kacang hijau yang ada di pot ini tumbuh untuk melakukan tahap selanjutnya. Dan setelah 2 hari, inilah tanaman kacang hijau yang telah tumbuh. Selanjutnya kita akan melakukan langkah kedua, yaitu dengan meletakkan pot A secara berdiri atau vertikal. Kemudian untuk pot B diletakkan secara horizontal atau mendatar. Dengan cara ini kita akan mengamati selama 7 hari apa yang akan terjadi dengan kacang hijau tersebut. Dan inilah hasil setelah 7 hari. Dapat kita lihat perbedaan antara tanaman di pot A dan di pot B, di mana tanaman di pot A tanamannya tetap berdiri tegak, sedangkan pada tanaman B tanamannya berbelok ke arah atas. Dari hasil pengamatan percobaan dapat kita simpulkan bahwa pot A mengalami pertumbuhan batang secara normal menuju ke atas. Sedangkan pada pot B yang diletakkan horizontal, pertumbuhan batang membelok dari horizontal menuju ke arah vertikal secara bertahap selama 7 hari. Hal ini terjadi akibat gerak tumbuh batang menjauhi tanah atau yang disebut dengan geotropisme negatif. Sekian hasil pengamatan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.